I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila ini dengan NIM 21101011 kelas IPA 5 Prodi Pendidikan Agama Islam. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah dan parenting Islam oleh dosen pemangku Ibu Hikmatur Rahma LC-MPD dengan judul materi metode pola asuh ala keluarga Imran. Adapun metode yang digunakan dalam mendidik anak dari Imran Maryam adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi beribadah. Hal yang pertama dilakukan adalah bahwa mendidik anak merupakan rangkaian kegiatan yang bernilai ibadah. Tidak ada nilai yang minta balas budi dari anak karena memang pengorbanan yang dilakukan adalah sebagai amal ibadah dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Hana ketika mengandung Maryam, beliau memohon agar anak yang dikandungnya agar menjadi wanita yang soleha dan senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku nazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surah Al-Imran ayat 35. Oleh karena itu, niat pertama kali yang harus diperhatikan dalam mendidik anak yaitu karena semata-mata untuk Allah Ta'ala. Ketika semua dijalankan karena Allah, maka proses dan jalannya rumah tangga akan berjalan harmonis, dan keluarga yang harmonis merupakan sarana penting dalam mendidik anak. Yang kedua yaitu memberikan nama yang baik kepada anak. Pemberian nama kepada anak harus juga diperhatikan dengan baik. Memberikan nama yang baik kepada anak merupakan kewajiban orang tua. Karena salah satu fungsi nama adalah sebagai doa dan harapan. Sedangkan keluarga Imran sendiri menamai anaknya dengan nama Maryam. Maryam berarti wanita yang ahli ibadah dan pelayan Allah. Manakala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada syaitan yang terkutuk." Quran Surah Al-Imran ayat 36. Berikanlah nama-nama yang baik kepada anak kita. Dilarang memanggil nama anak dengan panggilan yang jelek, karena Rasulullah SAW sendiri pernah melarang sahabatnya yang digelari dengan panggilan jelek dengan menggantinya dengan nama yang baik. Dengan nama yang baik akan bisa menjadi motivasi anak bahwa memang namanya sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Yang ketiga yaitu mendoakan anak. Hana senantiasa mendoakan kepada Maryam
Berikanlah doa tersebut di sela-sela kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan doa ini akan sangat membantu anak agar dalam mendidik anak diberi kemudahan dan tentunya keberhasilan anak karena adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah orang yang sombong yang tidak mau berdoa kepada Allah. Rutinlah dalam mendoakan anak dan konsisten agar apa yang diharapkan kepada anak bisa terwujud dengan izin Allah. Yang keempat yaitu mencarikan lingkungan yang baik. Keluarga Imran merupakan keluarga yang soleh. Tentunya ini merupakan sarana yang penting dalam membesarkan Maryam. Bahkan Maryam sendiri pernah dirawat hingga dewasa oleh pamannya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Quran Surah Ali Imran ayat 37. Pemeliharaan, pelajaran yang bisa kita ambil adalah anak membutuhkan lingkungan yang kondusif dan lingkungan yang mendukung. Keluarga yang harmonis akan mampu melahirkan anak-anak yang baik, karena anak hanya akan mengikuti perilaku orang tuanya. Oleh karena itu, sudahkah kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Kalau hal itu belum terpenuhi, sudah tentu dalam mendidik anak kita akan banyak menemui kesulitan. Selain itu, kumpulkan anak dalam lingkungan yang sehat dan baik. Hindarkan anak bergaul dengan orang-orang yang jauh dari nilai-nilai kebaikan agar anak tidak terpengaruh, karena konsepnya adalah hanya dua hal, yaitu dipengaruhi atau mempengaruhi. Yang kelima yaitu memberikan makanan dan rezeki yang halal dan thayyibah. Maryam selalu mendapatkan makanan yang halal dan thayyibah. Beliau tidak pernah memakan makanan yang haram. Bahkan Maryam sendiri terkadang diberikan makanan yang halal berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia mendapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Quran Surah Ali Imran ayat 37. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Makanan merupakan unsur terpenting yang bisa mempengaruhi sifat dan karakter anak kita, karena daging yang tumbuh dalam diri anak tergantung dalam makanan yang diasupnya. Untuk menjadikan anak yang saleh dan salehah, maka kewajiban orang tua adalah menafkahinya dengan rezeki yang halal dan thayyibah, agar anak tidak memiliki perangai dan sikap yang buruk. Untuk para orang tua, hendaklah berhati-hati dalam mencari rezeki. Kenalilah dengan baik rambu-rambu halal dan haram agar kita bisa terlindungi dan berusaha sedini mungkin untuk menjauhi profesi yang tidak baik. Yang keenam atau yang terakhir ialah mengenalkan dan mendekatkan ke masjid. Salah satu nazar yang dilakukan oleh orang tua Maryam adalah agar Maryam menjadi ahli masjid atau Baitul Maqdis dan hanya mengabdi kepada Allah. Agar anak kita senantiasa dekat kepada Allah, maka hal yang bisa kita lakukan adalah berusaha mendekatkan anak kepada masjid. Hadirkan anak dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, membaca
TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran. Mendidik anak di era globalisasi sangat besar tantangannya karena faktor eksternal akan senantiasa bergelombang dan bertubi-tubi. Dibutuhkan ketahanan yang baik dan tentunya dibutuhkan pertolongan Allah. Begitu dahsyatnya gelombang perusakan generasi muda yang sudah menjangkiti masyarakat, mulai dari sisi kesehatan, akidah, budaya, film, hiburan, media sosial, dan lain sebagainya. Agar gelombang perusakan tersebut tidak menimpa anak kita, maka langkah yang harus kita lakukan dalam mendidik anak bisa meniru apa yang sudah dilakukan keluarga Imran. Banyak teladan yang bisa dipraktekkan dalam keluarga dan menerapkan pola pendidikan yang benar kepada anak. Dan tentunya resep tersebut merupakan resep yang sangat baik dalam mendidik anak. Manjur atau tidaknya resep tersebut adalah tergantung kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita dalam membesarkan dan mendidik anak dengan metode yang sebaik-baiknya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.